Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Wiragita Suci Pandiangan dengan NPM 241010381 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai asas-asas pembentukan undang-undang. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan. Dalam konteks tersebut, undang-undang memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar pengaturan hak, kewajiban, serta hubungan antara negara dan warga negara. Namun, sebuah undang-undang tidak boleh dibuat sembarangan, agar undang-undang yang dihasilkan berkualitas, adil, dan dapat diterapkan dengan baik. Maka, proses pembentukan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, dalam video ini, saya akan membahas secara lengkap mengenai yang pertama, pengertian pembentukan undang-undang, yang kedua, dasar hukum asas pembentukan undang-undang, yang ketiga, jenis asas pembentukan undang-undang di Indonesia, yang keempat, tujuan dan pentingnya asas tersebut, yang kelima, penutup sebagai kesimpulan dari materi saya. Saya akan membahas tentang pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang meliputi 5 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan atau penetapan, yang kelima pengundangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum asas pembentukan undang-undang. Asas pembentukan undang-undang di Indonesia secara tegas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam undang-undang tersebut, asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur khusus dalam pasal 5. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian asas pembentukan undang-undang. Asas pembentukan undang-undang adalah prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dan juga dipatuhi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan agar peraturan tersebut yang pertama menjadi sah secara hukum, yang kedua mudah dipahami, yang ketiga dapat dilaksanakan, yang keempat mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat. Asas ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu agar pembuat undang-undang tidak bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, terdapat berbagai asas-asas hukum umum atau prinsip hukum harus diperhatikan dan diperlakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama asas lex superioris derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. Yang kedua yaitu asas lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. Yang ketiga yaitu asas lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu. Yang keempat yaitu asas lex niminin sogit ade impossibilia, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut sebagai asas kepatutan. Selanjutnya yang kelima yaitu asas lex perfecta, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan, tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal. Selanjutnya yang keenam yaitu asas non-retroaktif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan kepastian hukum. Kita masuk ke dalam macam-macam asas pembentukan undang-undang. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu asas kejelasan tujuan. Setiap undang-undang harus memiliki tujuan yang jelas. Undang-undang tidak boleh dibuat tanpa arah atau hanya berdasarkan kepentingan tertentu. Contohnya itu yaitu jika dibuat undang-undang tentang perlindungan lingkungan, maka tujuannya juga harus jelas. Misalnya untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan lingkungan.
Tanpa tujuan yang jelas, undang-undang akan sulit untuk diterapkan dan rawan untuk menimbulkan konflik. Selanjutnya, yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Undang-undang harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Jika dibuat oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Contohnya yaitu undang-undang hanya dapat dibentuk oleh DPR bersama Presiden, bukan oleh lembaga lain. Asas ini menjamin keabsahan hukum dari suatu undang-undang. Selanjutnya, asas yang ketiga yaitu asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Isi suatu peraturan harus sesuai dengan jenis peraturannya, kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu hal-hal yang bersifat prinsip dan mengatur hak warga negara harus diatur dalam undang-undang, bukan dalam peraturan yang lebih rendah seperti peraturan menteri. Asas ini mencegah penyalahgunaan kewenangan dan tumpang tindih. Selanjutnya, asas yang keempat yaitu asas dapat dilaksanakan. Undang-undang harus realistis dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Tidak hanya baik secara teori, tetapi juga memungkinkan secara sosial, ekonomi, dan administratif. Jika undang-undang tidak dapat dilaksanakan, maka undang-undang tersebut kehilangan manfaatnya. Selanjutnya, asas yang kelima yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Undang-undang itu harus berguna, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika undang-undang tidak memberikan dampak positif atau solusi, maka keberadaannya menjadi tidak efektif. Asas ini menekankan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Selanjutnya yang keenam yaitu asas kejelasan rumusan bahasa dalam undang-undang. Jadi, bahasa dalam undang-undang itu harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kalimat yang ambigu itu dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perumusan pasal harus menggunakan bahasa hukum yang tepat dan juga sistematis. Selanjutnya, asas yang ketujuh yaitu asas keterbukaan. Proses pembentukan undang-undang harus terbuka dan juga transparan. Masyarakat juga berhak mengetahui dan memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang. Asas ini juga mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi publik, sehingga undang-undang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Dua golongan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu asas formal. Asas formal adalah asas-asas yang berkaitan dengan proses, prosedur, dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas formal dengan perincian yang pertama, asas tujuan yang jelas. Jadi setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya yang kedua yaitu asas perlunya pengaturan peraturan perundang-undangan. Undangan hanya sah apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya yang ketiga yaitu asas organ atau lembaga yang tepat. Jadi asas ini dilakukan oleh lembaga yang tepat. Yang keempat adalah asas dapat dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan itu harus realistis dan dapat diterapkan dalam praktik. Yaitu asas ini tuh menguji kemampuan aparat pelaksana, kesiapan sarana dan prasarana, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi hukum yang tidak dapat dilaksanakan hanya akan menjadi teks normatif tanpa daya guna. Selanjutnya yang kelima yaitu asas dapat dikenali. Jadi asas ini dapat dikenali dan tidak bersifat abstrak. Selanjutnya yang kedua yaitu asas material. Asas material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas yang berkaitan dengan isi, substansi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Asas material ini dengan perincian yang pertama, asas sesuai cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara. Yang kedua, asas sesuai dengan hukum dasar. Yang ketiga, asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum. Yang keempat, asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan dalam pasal 5, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu meliputi yang pertama yaitu asas pengayoman. Peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Hukum tidak boleh menjadi alat penindasan, melainkan sarana perlindungan terhadap hak asasi manusia, kelompok rentan, dan juga kepentingan umum. Yang kedua yaitu asas kemanusiaan. Isi peraturan itu harus mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
yang artinya menghormati martabat manusia, tidak diskriminatif, tidak merendahkan nilai kemanusiaan. Asas ini berakar pada nilai Pancasila. Selanjutnya, yang ketiga yaitu asas kebangsaan. Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kepentingan nasional dan menjaga persatuan bangsa. Undang-undang tidak boleh memecah belah bangsa, tetapi mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan nasional. Yang keempat yaitu asas kekeluargaan. Pembentukan peraturan harus mengedepankan semangat musyawarah dan kebersamaan. Asas ini menolak pendekatan hukum yang terlalu individualistik dan menekankan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban kepentingan bersama. Yang kelima yaitu asas kenusantaraan. Isi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, yang artinya memperhatikan keberagaman daerah, memperhitungkan kondisi geografis dan sosial budaya. Yang keenam adalah asas Bhinneka Tunggal Ika. Peraturan perundang-undangan itu harus menghormati keberagaman suku, bangsa, agama, budaya, dan juga adat istiadat. Hukum tidak boleh memaksakan keseragaman yang menghilangkan identitas masyarakat. Selanjutnya, asas yang ketujuh yaitu asas keadilan. Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan di sini tuh tidak selalu berarti sama rata, tetapi proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing. Selanjutnya, asas yang kedelapan yaitu asas kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum tidak boleh membedakan pemberlakuan berdasarkan status sosial, memberikan keistimewaan tanpa dasar yang sah. Selanjutnya yang kesembilan yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum. Peraturan harus menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Masyarakat juga harus tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang dilarang, dan apa akibat hukumnya. Tanpa kepastian hukum, hukum itu kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku. Selanjutnya, asas yang ke-10 adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Peraturan perundang-undangan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, hak dan kewajiban pembangunan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih pentingnya asas pembentukan undang-undang itu. Asas pembentukan undang-undang itu sangat penting karena menjamin kualitas undang-undang dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga kepastian dan keadilan hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat. Tanpa asas-asas tersebut, undang-undang berpotensi merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dapat disimpulkan bahwa asas pembentukan undang-undang merupakan fondasi utama dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai alat kontrol agar undang-undang yang dihasilkan adil, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan demokrasi. Dengan memahami asas pembentukan undang-undang, masyarakat diharapkan menjadi lebih kritis dan sadar hukum, serta mampu berpartisipasi dalam mengawal proses legislasi di Indonesia. Demikianlah materi yang saya paparkan. Bila kiranya materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.